Hai, gue Lian dan di video ini gue bakal menceritakan tentang pengalaman gue berkuliah di semester 5 yang lalu. Ya, semester dimana banyak banget mahasiswa yang ngerasa chaos, semester yang biasanya mahasiswa mulai ngerasa kurang cocok dengan jurusannya, dan ada beberapa mahasiswa yang mungkin baru ngerasa baru merasa beban perkuliahan sesungguhnya itu di semester 5. Jadi bagaimana semester 5 di ITB, khususnya di jurusan gue? Mari dengarkan cerita saya. Pertama-tama, buat menceritakan si semester 5 ini mungkin gue mau narik ke beberapa bulan sebelum semester 5 dimulai. Jadi sekitar 1-2 bulan sebelum semester 5 dimulai itu gue tergabung dalam 2 kepanitiaan. Yang pertama kepanitiaan OSKM ITB dan yang kedua adalah kepanitiaan Pabrik MTI ITB. Yang pertama tadi, gue menjadi staf materi dan metode atau MAMET OSKM ITB 2021. Di OSKM. Ya, OSKM ITB udah kebayang lah itu acara apa. Nah, kalau di MAMET OSKM ITB ini gue berperan untuk menyusun materi dan mengembangkan metode penyampaian materinya kepada maba-maba ITB angkatan 2021. Dan kemarin itu gue megang satu materi itu tentang perancangan visi hidup. Ya, tentang goals gitulah, perancangan visi hidup, meraih goals dan segala macam. Padahal sebenarnya gue sendiri kayak banyak goals gue nggak tercapai deh, tapi ya nggak apa-apa. Ada satu framework yang gue ingat di materi itu, yaitu tentang Ikigai. Mungkin bagi teman-teman yang udah tahu Ikigai, itu biasanya tahu tuh Ikigai adalah diagram yang terdiri atas dari 5 lingkaran, ada passion, vocation, dan segala macamnya. Terus di tengahnya ada lingkaran yang irisannya terus tulisannya Ikigai. Dari Mamet, gue baru tahu ternyata sebenarnya Ikigai sesungguhnya tuh bukan itu. Dan si 5 diagram itu sebenarnya adalah purpose diagram yang dibuat oleh Andrea Zuzunaga, kayak orang dari Spanyol gitu. Tapi dipopulerkan oleh Mark Wynn. Ada pembicara TED Talks namanya Mark Wynn. Dia mempopulerkan si purpose diagram, cuma kata-kata purpose diagramnya dia ganti pakai Ikigai. Padahal bagi orang Jepang Ikigai itu sesederhana kayak reason for being aja gitu, kayak alasan lo untuk hidup di dunia ini aja. Ya seperti itulah, di Mamet gue juga sering kajian gitu, diskusi tentang isu-isu. Terus sebenarnya gue nggak terlalu suka kajian, tapi ya karena Mamet itu gue terpaksa untuk coba baca-baca, walaupun gak semua bahan bacaan yang gue baca, tapi ya lumayan insightful lah, dan gue cukup senang menjadi bagian dari OSKM ITB 2021 karena sebelumnya gue nggak diterima jadi mentor OSKM. Ya nggak apa-apa. Berikutnya tadi yang kedua adalah Pabrik MTI. Kalau di Pabrik MTI ini adalah sebuah osjur buat anak-anak TI MR angkatan 2020 atau yang akan tergabung ke dalam keluarga mahasiswa teknik industri ITB. Nah, di Pabrik MTI ini gue berperan sebagai Kadif Development, di mana tugasnya itu adalah mengembangkan metode osjur yang menyenangkan tapi tetap insightful gitu. Jadi kan kalau di Pabrik MTI itu tuh dia adalah value-value jurusannya gitu, kayak misalkan kalau di TMR kan value-nya kayak misalkan efektif, efisien, terus kayak berpikir secara holistik dan segala macam. Jadi kalau di OSKM itu gue berperan untuk nyiapin materi dan ngembangin metodenya, sedangkan kalau di pabrik gue itu cuma ngembangin metode osjurnya aja gitu, karena materinya udah disiapin oleh divisi lainnya gitu. Gue cukup senang karena osjur Pabrik MTI tahun ini menurut gue sebagai panitianya juga cukup senang dengan bentuk osjurnya, terus dapat feedback juga ya, alhamdulillah bagus-bagus feedbacknya ya, walaupun mungkin ada feedback kurang baiknya ya, tapi itu dikit banget kayaknya. Iyalah. Terus ya sebagai panitia, jadi sebelumnya ada yang bilang katanya kalau misalkan lo bikin osjur, lo ngerancang osjur, justru yang belajar banyak tuh lo sebagai panitianya gitu. Dan ya gue ngerasa kayak gitu sih. Sebagai kadif gue ngerasa latihan untuk ngumpulin ide-ide orang. Jadi kalau di divisi development itu tuh kayak sering banget brainstorming. Terus gue belajar gimana caranya ngumpulin ide-ide orang dengan waktu yang efektif dan efisien. Kemudian ngegabungin beberapa kepala menjadi satu tuh sebenarnya agak tricky gitu. Dan di pabrik kemarin gue ngerasa puas lah dengan hasil diskusinya, karena menurut gue timnya juga sabi banget. Nah, itu dari Pabrik MTI dan OSKM ITB. Setelah berkepanitiaan, mulailah masuk ke babak semester 5 yang sesungguhnya, yaitu ya perkuliahan. Nah, di perkuliahan semester 5 ini sebenarnya ya sama aja dengan perkuliahan di semester 2 dan semester 3. Tapi yang gue rasain bedanya di semester 5 ini, dosen-dosennya itu udah lebih siap dengan penggunaan software atau bahasanya apa sih, kayak Learning Management System ya, LMS, yang dibikin sama ITB. By the way, di semester 5 ini di jurusan gue itu, gue milih salah satu dari 2 subjurusan. Yang pertama itu ada subjurusan manufaktur, itu adalah subjurusan yang belajar tentang merancang produk manufaktur ya. Sedangkan yang kedua
kedua adalah subjurusan proses, di mana produk yang bakal dikembangkan kalau ngambil subjurusan ini adalah produk-produk kimia, kayak misalkan deterjen, sabun, make up dan segala macam. Nah, gue mengambil subjurusan proses bukan karena gue suka proses, tapi gue lebih nggak suka manufaktur. Jadi ya seenggaknya gue nggak dapat manufaktur lah, karena sejujurnya gue kurang suka manufaktur. Jadi gue akhirnya ngambil subjurusan proses, dan dosen yang ngajar di mata kuliah proses itulah dosen-dosennya teknik kimia. Dan ya alhamdulillah kemarin pas kuliah sih, gue ngerasa dosennya juga ini sih, dosennya ngerti bahwa anak-anak MR bukanlah anak-anak teknik kimia. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang kayak mendasar banget, dosen juga kayak oke-oke aja. Dan kayaknya materinya juga nggak sedalam anak teknik kimia, jadi ya masih acceptable lah buat anak manajemen rekayasa mempelajari matkulnya teknik kimia gitu. Soalnya kan teknik kimia tuh kayak fisika kimia banget kan. Itu dari subjurusan. Lalu di semester 5 ini perkuliahannya yang gue rasain ya, dari mata kuliahnya dibandingkan semester 3 dan semester 4, semester 5 ini tuh mata kuliahnya lebih dalam tentang jurusannya. Dan karena semester 5 ini gue ngerasa gue semakin gue semakin tahu, gue semakin mengenal sebagai anak MR tuh kompetensi gue tuh bisa ngapain aja sih gitu. Jadi di semester 5 ini seenggaknya menurut gue ada 3 mata kuliah inti dari jurusan manajemen rekayasa. Yang pertama itu adalah riset pemasaran, di mana belajar mulai dari bikin kuesioner, terus analisis logistik, analisis conjoin, bikin perceptual map, segmentasi pasar dan segala macamnya. Kemudian ada mata kuliah manajemen teknologi, itu adalah mata kuliah tentang tentang manajemen teknologi di sebuah perusahaan. Tapi selain itu belajar juga tentang strategi bisnis, strategi korporasi dan segala macam. Terus yang terakhir adalah perencanaan dan pengembangan produk. Nah ini kayaknya salah satu core MR banget juga. Jadi itu belajar tentang, ya sesuai namanya, perencanaan dan pengembangan produk. Jadi ini nyambung dengan riset pemasaran. Jadi setelah kita melakukan riset pemasaran ya nanti kan kita bisa ngambil insight buat mengembangkan produk yang sesuai keinginan konsumen. Hal yang gue temukan juga di semester 5 ini adalah tugas kelompoknya banyak banget. Selama satu semester itu, kalau gue inget-inget ya, hampir semua mata kuliahnya itu tuh punya kelompok masing-masing, punya kelompok masing-masing buat ngerjain tugas. Jadi ya di MR nih kayaknya jarang banget ada tugas individu gitu. Ya itulah, harus pinter-pinter manage waktu biar bisa ngerjain tugas-tugas kelompoknya itu. Bahkan gue pernah ingat di salah satu hari perkuliahan gue ngerjain 4 tugas kelompok dalam satu hari. Jadi kayak siangnya gue ngumpul sama kelompok A, terus sorenya kelompok B, nanti malam kelompok C, abis itu kelompok D. Dan itu sungguh melelahkan. Tapi karena udah berlalu gue ngerasa kayak Oke, gue udah pernah ngelewatin masa-masa sehari ngerjain 4 tugas kelompok secara bersamaan, dan ya fine-fine aja. Jadi itu sih sebenarnya seru sih, apalagi kalau misalkan teman sekelompoknya itu adalah teman-teman yang mau ngerjain tugas dengan tepat waktu juga gitu. Jadi ya tugasnya kelar-kelar aja gitu. Walaupun gue sempet kerja kelompok terus sempet chaos gitu, dan ya hasilnya kurang memuaskan. Tapi that's okay, kita belajar bro. Di semester 5 ini yang paling bikin chaos ya, hal utama yang bikin chaos adalah praktikumnya. Praktikum Manajemen Rekayasa 2. Nah, di PMR 2 ini, Praktikum Manajemen Rekayasa 2 ini sebenarnya tuh menggunakan 2 mata kuliah sebagai dasarnya. Yang pertama tuh riset pemasaran dan perencanaan dan pengembangan produk. Jadi kita belajar dan berlatih untuk melakukan riset pemasaran, terutama tuh bikin segmentasi pasar. Kemudian dari segmentasi pasar kita dapat insight pasar mau produk yang seperti apa, terus kita kembangin produknya. Nah, yang bikin chaos adalah praktikum ini tuh terdiri atas 7 modul, dan setiap minggunya itu kita ganti modul. Dalam praktikum ini, komponen kegiatannya tuh kurang lebih ada berapa ya? 8 kalau nggak salah. Yang pertama itu tuh kita ada tugas pendahuluan, itu biasanya dikasih hari Jumat atau Sabtu, terus hari Minggunya dikumpulin. Selasanya kita praktikum. Setelah praktikum, kita bakal dapat tugas untuk mengolah data real kita. Mengolah data waktunya tuh dari hari Selasa sampai hari Kamis. Ya, Kamis atau Jumat, itu sekaligus ada pengumpulan awal di hari Kamis atau Jumatnya dan asistensi bersama asisten. Nanti bakal dikasih feedback, itu kita ngerjain bab 1 sampai bab 3. Setelah asistensi, kita bakal ngerjain bab 4, 5, 6 ya. Atau sampai 5 dong ya, gue lupa. Pokoknya yang analisis sama kesimpulan saran dan implikasi manajerial gitu. Itu nanti tuh dikumpulin hari Minggu. Ya, dikumpulin hari Minggu, terus hari Seninnya kita presentasi. Setelah presentasi, nanti bakal direvisi dan kita harus ngumpulin paling lama hari Kamis. Nah, chaosnya adalah, kan tadi kita ngumpulin pengumpulan awalnya itu tuh di hari Minggu. Sedangkan di hari Jumat atau Sabtunya kita udah dapat tugas
pendahuluan buat modul berikutnya. Pas ngerjain gue juga sempet kayak bingung, ini sebenarnya gue lagi ngerjain modul yang keberapa gitu. Tapi untungnya di praktikum ini tuh kan dia berkelompok ya. Kelompok gue isinya ada 5 orang, dan alhamdulillah banget, gue bersyukur banget dapet teman-teman kelompok yang sangat proaktif dan ngerjain tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi setelah praktikum kita langsung bagi tugas seadil mungkin. Terus ya udah kita semua tanggung jawab dengan tugas kita masing-masing, dan ngerjainnya tuh hampir selalu tepat waktu. Jadi ya mungkin itu salah satu hal yang bikin gue enjoy juga di semester 5 gitu. Walaupun chaos, walaupun padat, tapi karena support sistemnya, karena kelompoknya asik, jadi ya gue asik-asik aja, dan gue menikmati si praktikum manajemen rekayasa 2 ini. Gue kayak kangen praktikum gitu. Kepanitiaannya udah, perkuliahannya udah, dan praktikumnya juga udah. Terakhir gue mau cerita satu lagi tentang yang mungkin yang dirasain oleh mahasiswa semester 5 lainnya, yaitu demotivasi atau burnout. Jadi di semester 5 ini gue nargetin untuk naikin nilai gue, karena nilai gue yang sebelum-sebelumnya tuh biasa aja, beneran biasa aja, bahkan kalau gue spill kayaknya di bawah 3,2. Terus di semester 5 itu gue berusaha untuk naikin IP gue. Dengan hal tersebut, gue juga berusaha ngimbangin kehidupan akademik gue dengan kehidupan non-akademik. Jadi mulai semester 5 ini mulai rutin olahraga. Setiap hari Kamis itu gue berenang, terus kadang-kadang gue lari juga. Terus selama semester 5 juga gue sempet camping bareng teman-teman gue. Pernah juga gue open trip ke Geopark Ciletuh di Sukabumi, walaupun di perjalanan gue harus ngerjain laporan praktikum yang jumlahnya minimal 50 halaman itu. Terus apa ya, pokoknya selama semester 5 Sabtu Minggu tuh biasa gue gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan pikiran. Cuma ini pas bulan Desember, itu di akhir semester, ketika perkuliahan udah selesai, UAS sisa 3, tuh gue tiba-tiba ngerasa demotivasi buat belajar UAS berikutnya. Waktu itu ada sisa 3 UAS, gue kayak bener-bener ada satu hari dimana gue uring-uringan doang, gue cuma di kasur, nonton YouTube, nonton Netflix, scrolling Instagram. Bukan yang ngerasa seneng, justru kayak makin ngerasa bersalah kan, gara-gara lu ngerasa, gue ngerasa harusnya waktunya bisa gue manfaatkan untuk belajar gitu. Entah kenapa pas di semester 5 itu gue ngerasa belajar tuh kayak gak ada titik dimana lu ngerasa cukup dengan hasil belajar lu untuk mendapatkan nilai bagus gitu loh. Kayak setiap lu belajar pasti ada aja kayak gue belum mengerti ini, belum mengerti itu. Terus ya udah selama di rumah aja gue ngerasa tertekan gitu lah buat belajar terus. Padahal kalau gue nerusin belajar ya gue makin stres, dan ya itu gue nggak ada motivasi sama sekali buat belajar. Sampai akhirnya gue inget hari Rabu, gue lupa tanggal berapa, tapi hari Rabu itu H-1 UAS. Gue UAS hari Kamis jam 7 pagi, tapi hari Rabunya jam 1 malam gue pesen tiket ke Jogja. Gue pesen tiket ke Jogja buat siangnya jam 11 siang, jadi nyampe Jogja itu kayak jam 7 jam 8 malam. Selama di perjalanan gue nggak belajar banget, kayak gue cuma nontonin video perkuliahan dosen sama baca-baca catatan aja. Tapi gue nggak ngerasa bersalah gitu, karena kan ya udah di perjalanan kan bukan kondisi yang maksimal buat belajar. Sedangkan kalau di rumah di kamar aja kan kayak sebenarnya belajar tuh kayaknya kondusif banget. Ya udah gue akhirnya nyampe di Jogja, terus besokannya gue UAS, dan apa ya, alhamdulillah sebenarnya ternyata pas gue UAS gue bisa-bisa aja. Di sana gue nggak punya rencana apa-apa, tapi gue pas SMA pernah ikut kegiatan namanya Kawah Kepemimpinan Pelajar, dan ada kontingen anak-anak Jogja. Terus gue ngomong di grup, ada yang di Jogja nggak? Gue lagi di Jogja nih gitu. Hari itu juga kita kumpul di salah satu kafe teman gue. Terus ya udah ngobrol-ngobrol. Besokannya gue ada UAS juga, tapi gue baru balik ke hotel kayak jam 8 malam. Terus ngerjain UAS. Dan ya ternyata bisa-bisa aja gitu. Teman gue atas nama Haikal Pramono, dia nyamperin ke Jogja hari Minggu. Padahal hari Minggu tuh aslinya gue pengen balik, jadi dari hari Rabu gue balik Minggu. Tapi gara-gara dia nyamperin, gue extend di Jogja selama 5 hari, dan akhirnya gue balik hari Jumat. Dan ya udah setiap hari tuh kerjaan gue kayak kumpul sama teman-teman, ngopi ke kafe, ketemu orang-orang yang belum pernah gue temuin sebelumnya. Gue jadi sadar sih, kayaknya di semester 5 ini tuh gue terlalu neken diri gue buat belajar. Terus ya gue jadi tahu sebenarnya diri gue tuh butuh berkomunikasi dengan orang secara langsung, butuh ngobrol face to face buat dapetin energi gitu. Kan kalau di rumah gue di kamar doang diam. Jadi ya itu tadi sih paling cerita semester 5 gue. Jadi kalau dilihat secara umum, menurut gue semester 5 adalah semester yang sangat menyenangkan, karena mata kuliahnya itu mata kuliah yang lebih spesifik. Jadi gue jadi lebih tahu tentang jurusan gue seperti apa, dan keilmuannya lebih applicable. Ya itu tadi, gara-gara semester 5 gue jadi lebih kenal diri gue aja sih. Oh ternyata gue berpotensi di sana. Ternyata gue orangnya harus ketemu dengan orang lain, ngobrol secara langsung buat dapetin energinya, dan hal-hal semacam itu. Jadi ya sekian kisah semester 5 gue. Mungkin di 6 bulan kemudian gue bakal bikin versi cerita semester 6. Dan ya udah, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Oke, dadah.